Pemirsa, pedagang di lokasi wisata Pandeglang, Banten menghancurkan barang dagangan mereka karena keputusan Dinas Pariwisata yang menutup usaha pariwisata di daerah. Para pedagang mengaku rugi hingga jutaan rupiah karena sudah membeli barang namun tidak terjual. Aksi menghancurkan barang dagangan terjadi di beberapa lokasi wisata di Pandeglang, Banten. Mereka memprotes kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang yang dianggap tidak konsisten menangani bisnis pariwisata. Menurut para pedagang, Dinas Pariwisata Pandeglang pada tanggal 22 Mei lalu mengeluarkan surat edaran membuka tempat wisata sehingga para pedagang menyetok barang dagangannya. Namun pada tanggal 24 Mei, pihak Dinas Pariwisata kembali mengeluarkan surat edaran yang menutup tempat-tempat pariwisata. Pedagang pun marah dengan keputusan ini. Dari mana itu? Modalnya juga saya dapat pinjam. Dari mana harus saya ulanginya, Pak? Saya pengen ganti rugi. Kalau mau dibuka, dibuka. Kalau mau ditutup, secepatnya aja akan ditutup. Para pedagang kecil ini akan berunjuk rasa ke kantor Dinas Pariwisata. Mereka menuntut ganti rugi atas uang yang telah mereka belanjakan dan hingga kini sudah membusuk akibat tidak bisa terjual. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Polisi membubarkan wisatawan yang memadati objek wisata Pantai Purus di Padang, Sumatera Barat. Selain masih dalam PSBB, cuaca ekstrim juga sedang melanda kawasan itu. Polisi membubarkan paksa ratusan wisatawan yang sedang menikmati objek wisata Pantai Purus, Padang, Sumatera Barat. Pembubaran paksa ini karena Kota Padang masih dalam masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Selain itu, cuaca ekstrim tengah melanda kawasan ini sehingga membahayakan wisatawan. Hari ini kita memberikan peringatan, kemudian kita bubarkan orang-orang yang berkumpul dan tidak memakai masker, kita bubarkan untuk pulang. Ada dua yang perlu diantisipasi sekarang. Pertama, virus COVID-19 dan abrasi pantai. Selain menertibkan wisatawan, polisi juga menegur para pedagang yang nekat berjualan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kota Surabaya menjadi salah satu daerah penyumbang kasus positif corona terbanyak di Jawa Timur. Menurut gugus tugas COVID-19, ini terjadi lantaran masifnya rapid test yang dilakukan pemerintah kota tersebut. Dalam sepekan terakhir, angka kenaikan kasus positif COVID-19 di Surabaya naik signifikan. Gugus tugas COVID-19 Kota Surabaya menyebut kenaikan ini karena masifnya rapid test dan swab test yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya. Sudah diajukan sekitar 1.000 sekian, nah masih ada yang belum keluar, jadi masih ada yang sisa keluar yang belum keluar sampai sekarang ini 347 swab. Nah ditambah lagi yang sekarang kita lakukan swab massal ya dengan dibantu oleh pemerintah pusat, BNPB 2 mobil dan 1 dari BIN yang akan kita lakukan rapid swab sekitar 3.000. Artinya memang beberapa hari ke depan ini akan terus bertambah hasil terkonfirmasi. Pemerintah Kota Surabaya juga mendorong peran serta masyarakat untuk membendung penularan virus corona ini. Sebagai garda terdepan, masyarakat diimbau untuk membatasi pergerakan jika keadaan tidak mendesak. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah kembali melakukan rapid test massal di sejumlah pasar tradisional dan juga pusat perbelanjaan. Hasilnya 5 orang pengunjung dan karyawan dinyatakan positif COVID-19. Petugas Dinas Kesehatan Brebes, Jawa Tengah dibantu kepolisian Kamis siang mendatangi pusat perbelanjaan di Jalan Lingkar Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Petugas lakukan rapid test secara acak kepada setiap pengunjung dan karyawan mal untuk diperiksa. Satu persatu pengunjung dan karyawan diminta keterangan terkait kondisi kesehatan dan riwayat perjalanan. Selanjutnya rapid test dilakukan oleh petugas berpakaian APD lengkap dari Puskesmas Tonjong.
Dari hasil rapid test 40 pengunjung dan karyawan, 5 diantaranya positif COVID-19. Kelima orang tersebut adalah warga lokal Kecamatan Bumi Ayu. Petugas pun akan memantau kelimanya untuk kembali dilakukan rapid test kedua pada 7 hari mendatang. Itu akan ditelusur, diberikan imunitas, diberikan vitamin C, kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kedua, dan setelah itu akan dilakukan swab. Jadi ini adalah deteksi dini, bukan untuk mengetahui ini bebas atau terkena COVID, gitu aja. Sifatnya deteksi dini sedini mungkin untuk memutus rantai penularan COVID itu. Sementara di Jember, Jawa Timur, rapid test juga dilakukan dengan menargetkan ratusan pedagang di Pasar Bungur, Kecamatan Gebang. Hal ini terkait laporan aktivitas pedagang yang tetap berjualan tanpa menjaga jarak ketika seharusnya kegiatan pasar ditutup hingga 29 Mei selama pandemi corona. Bahkan untuk menyiasati agar 150 pedagang ini tidak melarikan diri, petugas Dinas Kesehatan Jember dibantu dengan pengawalan ketat petugas kepolisian Jember. Satu persatu para pedagang pun jalani rapid test. Selain Pasar Bungur, 3 lokasi pasar lainnya juga menjadi target pemeriksaan Pemkab Jember. Satu persatu para pedagang pun jalani rapid test. Selain tes ini dinantikan pedagang, profesi mereka pun rawan tertular karena berinteraksi langsung dengan semua pembeli. Alhamdulillah ada perhatian seperti ini untuk orang kita di pasar sini, pasar baru. Supaya terhindar dari COVID ini. Dan juga kita harus menjaga jarak. Dan jangan lupa sering-sering kita antisipasi pemberitahuan harus pakai masker. Kegiatan tes ini ditujukan mencegah infeksi COVID-19 terhadap para pedagang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah pasien positif corona di Indonesia terus bertambah dengan total 24.538 orang. 6.240 orang dinyatakan sembuh, sementara 1.496 orang meninggal dunia. Dapatkan kenaikan dari kasus konfirmasi COVID-19 sebanyak 687 orang. Sehingga totalnya menjadi 24.538. Kalau kemudian kita perhatikan betul, kenaikan ini kita dapatkan cukup banyak di Provinsi Jawa Timur. Ini ada 171 kasus. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 116 kasus. Di DKI Jakarta 105. DKI Jakarta ini didominasi oleh saudara-saudara kita yang baru kembali karena bekerja di luar negeri. Dan kita harus melakukan screening terhadap mereka, dan hari ini cukup banyak juga yang kita dapatkan, dan seluruhnya kita rawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Kemudian Sulawesi Selatan juga meningkat 46, kemudian di Sumatera Utara ada 30 kasus. Sementara kalau kita perhatikan provinsi yang tidak ada kenaikan sama sekali, tidak ada penambahan kasus sama sekali, atau tidak ada kasus sama sekali yang kita dapatkan, adalah Bangka Belitung, DIY, Yogyakarta, Jambi, Kalimantan Utara, Lampung, Riau, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, tidak ada kasus sama sekali.